Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah pedang asli Nusantara yang sangat legendaris. Bagaimana keistimewaan pedang ini nanti akan saya bahas di sini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, yang saya bahas ini adalah sebuah pedang yang bisa dibilang sangat terkenal ya, terutama di era Demak dan Mataram. Pedang ini adalah pedang Suduk Maru. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan dengan teliti, maka pedang Suduk Maru ini sebenarnya bentuknya akan sama dengan cengkrong maupun cundrik. Karena memang Suduk Maru ini sepertinya versi besarnya dari cengkrong. Dan untuk proses pembuatan ini sama dengan proses pembuatan sebuah keris. Jadi juga ada selorok baja, ada saton yang terdiri dari besi dan bahan pamor, dan teknik pembuatannya dengan tempat lipat. Cuma memang bentuknya ini lebih sederhana. Dan kalau dilihat hampir semua Suduk Maru ya memang semua sih, dari pengalaman saya yang pernah saya lihat dari Suduk Maru era kuno itu pasti pakai selorok baja. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa memang pedang Suduk Maru itu salah satu fungsinya itu adalah sebagai senjata. Karena kita tahu selorok baja itu sifatnya sangat keras dan tajam. Bisa sangat tajam kalau diasah. Tapi kelemahan dari baja itu kalau dibengkokkan, ditekuk itu mudah patah. Jadi semakin tinggi kadar bajanya, itu semakin mudah patah. Nah, untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan ini, itu digabung dengan yang namanya besi ya. Kalau di sini memang besi yang dicampur pamor untuk Suduk Maru. Kalau untuk besi sendiri memang sifatnya lebih liat atau lebih kenyal ya. Jadi kalau dibengkokkan dia akan nekuk, dia tidak akan patah. Tapi besi tidak bisa sekeras baja dan tidak bisa diasah sampai tajam seperti baja. Tapi kemudian besi itu lebih liat, lebih menguatkan. Makanya untuk pedang-pedang Suduk Maru itu jadi memang gabungan dari selorok baja dan besi yang dicampur pamor. Jadi sama dengan teknologi pembuatan keris. Jadi terdiri dari selorok baja dan besi yang dicampur pamor atau saton, kayak gitu. Nah, jadi keistimewaannya jadi Suduk Maru itu ya, yang pertama tadi memang dibuat sebagai senjata, dan kalau dilihat dari beberapa artefak yang ditemukan, yang besi yang mengapitnya itu ternyata dicampur dengan bahan pamor. Jadi memang sudah bisa disimpulkan kemungkinan besar Suduk Maru ini selain sebagai senjata juga ditujukan sebagai sebuah pusaka. Jadi dibuat dengan doa tertentu dan harapan tertentu. Inilah yang membuat jadi pusaka Suduk Maru ini bisa dibilang cukup istimewa juga ya, walaupun bentuknya sederhana. Sama seperti cengkrong dan cundrik, pedang Suduk Maru itu memang kadang-kadang ditemukan ada yang memakai gonjo, ada yang tidak memakai gonjo gitu loh. Kalau memakai gonjo itu memang warongkonya biasanya warongko keris. Jadi seperti kalau dalam dunia perkerisan akan seperti dapur sundri. Sundri itu apa? Nanti kapan-kapan akan saya bahas. Ini juga salah satu dapur yang sangat-sangat istimewa. Nah, kembali lagi ke Suduk Maru ya. Jadi memang pedang Suduk Maru ini, jadi ini memang salah satu senjata yang sekaligus itu fungsinya sebagai piandel atau pusaka. Karena memang dibuat dengan teknik tempat lipat keris dan biasanya memiliki pamor. Dan bagaimana detailnya dari
permukaan bilah suduk maru itu? Mari kita simak sama-sama. Nah, ini perbandingan cundrik, cengkrong. Nah, yang di atasnya cengkrong itu adalah pedang suduk maru. Jadi memang ukurannya lebih besar ya dari cengkrong. Nah, pedang suduk maru ini memang ukurannya tidak seragam ya. Jadi ada yang sangat besar, sangat panjang, ada yang sedang-sedang saja. Jadi ini artinya memang dibuat dengan pesanan khusus. Jadi bukan senjata yang dibuat massal. Dan ini memang kemungkinan disesuaikan dengan si yang pemesan itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jadi itu bilahnya berpamor ya, berpamor. Dan semuanya pasti itu memiliki selorok baja ya. Karena memang pedang suduk maru, jadi ini memang fungsi utamanya adalah sebagai senjata. Fungsi utamanya sebagai senjata. Tapi kalau melihat bentuk pamornya itu, jadi itu dikhususkan juga sebagai sebuah pusaka yang dibuat dengan doa khusus dan tujuan khusus. Makanya pamornya pun juga bisa bermacam-macam, seperti pamor keris. Nah, itu perbandingannya ya kalau dibandingkan dengan cundrik dan cengkrong. Nah, ini detailnya dari salah satu pedang suduk maru ya. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan di bagian ujungnya itu sisi kiri kanannya itu tajam ya. Karena kelihatan tuh seloroknya yang berwarna lebih gelap itu. Nah, kalau yang ke bawah sampai yang paling bawah ya bagian belakang itu nanti tebel itu ya. Nah, ini bagian belakangnya. Kalau ini sisi satunya. Nah, ini bagian belakangnya, ini yang tebel. Tapi ini cuma biasa separuh bilah lebih dikit. Yang bagian atasnya jadi tajam sisi depan belakangnya. Jadi memang bentuknya itu seperti cengkrong atau seperti cundrik. Cuma ini ukurannya lebih besar. Nah, ini bilah yang lain ya. Jadi secara garis besar bentuknya sama ya. Cuman ciri yang memang paling utama, jadi ini memang pasti memakai selorok baja. Karena ini memang juga buat senjata. Jadi yang bisa ditajamkan, dibuat tajam dan keras itu ada selorok bajanya. Seperti itu. Nah, ini kalau teman perhatikan lagi, nah ini secara sederhana memang seperti cengkrong dan cundrik. Nah, jadi ini memang salah satu ukuran ideal yang sesuai tubuh saya ya. Jadi ya saya ambil contoh. Jadi rata-rata memang suduk maru itu kemungkinan besar memang disesuaikan dengan si pemilik gitu, si pemilik. Nah, itu teman-teman bisa lihat seloroknya ya. Dan ini memang sangat tajam, sangat tajam. Walaupun ini usianya bisa dibilang sudah sangat sepuh ya. Ini era Mataram. Jadi mungkin itu aja dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.